Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Mulyani, NIM 183141076 dari kelas 5B, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Surakarta. Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 4, tema 1 yang berjudul Keragaman Ekonomi, Sosial, Budaya, Etnis, dan Agama. Nah, anak-anak, keragaman sosial yang pertama adalah di bidang sosial. Nah, di bidang sosial ini antara lain ada tempat tinggal. Tempat tinggal ini tentunya setiap daerah berbeda-beda ya. Ada yang tinggal di kota, ada yang tinggal di desa, ada yang tinggal di pegunungan. Nah, perbedaan ini biasanya nampak pada pola kehidupannya, kesehariannya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tentang pendidikan. Nah, keragaman sosial ini juga dipengaruhi oleh pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah profesi. Profesi di kota, di desa, dan di pegunungan juga berbeda ya teman-teman. Ada yang sebagai buruh tani, terus ada yang sebagai karyawan, ada yang sebagai guru, PNS, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu pada bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi ini diantara lain ada agraris. Nah, agraris di sini maksudnya masyarakat setempat mengambil hasil dari bertani, dari berkebun, seperti itu. Selanjutnya itu ada ekstraktif. Nah, ekstraktif di sini mengambil sumber daya alam langsung dari alamnya, misalnya seperti penambangan. Nah, yang ketiga adalah perdagangan. Perdagangan adalah bentuk dari menyalurkan suatu barang untuk dijual dari konsumen satu ke konsumen selanjutnya. Nah, yang terakhir itu ada jasa. Jasa di sini adalah memberikan manfaat kepada orang lain dalam bentuk yang tidak berupa barang, misalnya dokter, guru, seperti itu. Nah, selanjutnya ada pada bidang budaya. Nah, budaya daerah, setiap daerah itu berbeda-beda ya anak-anak. Misalnya dalam budaya itu ada upacara adat. Nah, upacara adat sendiri ini ada upacara adat mitoni, ada sedekah alam, ada sedekah bumi, sedekah laut. Nah, itu tergantung daerah masing-masing memiliki adat yang seperti apa. Selanjutnya itu ada rumah adat. Kita ambil contoh misalnya di Jawa. Di Jawa ini biasanya menggunakan rumah adat joglo ya. Nah, dan masih banyak adat-adat rumah yang lainnya. Selanjutnya itu ada pakaian tradisional. Di Jawa juga kita ambil misalnya di Jawa itu pakaian tradisional yang dipakai adalah kebaya. Kebaya ini digunakan untuk acara-acara pernikahan, terus tasyakuran, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, ini ada makanan khas. Jadi, budaya tersebut juga mencakup tentang makanan khas ya. Nah, makanan khas tiap daerah juga berbeda-beda. Misalnya, ada rendang, ada gudeg, ada empek-empek, dan lain sebagainya ya, anak-anak. Tentunya, makanan khas di sini itu enak-enak. Dan setiap daerah itu perlu diingat bahwa setiap daerah itu memiliki ciri dan perbedaan masing-masing. Nah, selanjutnya adalah pada bidang etnis. Pada bidang etnis di sini ada macam-macam ya, diantaranya adalah tipe fisik. Tipe fisik setiap daerah berbeda-beda ya. Tipe fisik di sini yang dimaksud adalah tentang kulitnya, warna kulitnya, bentuk tubuhnya, tinggi pendeknya, rambutnya, warna kulitnya seperti yang saya katakan tadi ya. Nah, selanjutnya adalah bahasa. Bahasa setiap daerah juga berbeda-beda. Ada yang bahasa Sunda, ada yang berbahasa Madura, ada yang berbahasa Jawa, dan ada yang berbahasa Indonesia. Selanjutnya adalah sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan pada setiap daerah juga berbeda-beda. Ada yang sesuai dengan garis keturunan ibu, ada yang sesuai dengan garis keturunan ayah. Selanjutnya adalah tentang keseniannya. Nah, kesenian setiap daerah juga berbeda-beda ya. Sesuai dengan daerah masing-masing itu pasti memiliki kesenian, baik itu adat seni tarinya, adat musik atau musik tradisionalnya. Itu setiap daerah memiliki adat yang
adat kesenian yang berbeda-beda. Nah, keragaman selanjutnya adalah pada bidang agama. Agama pada setiap daerah itu berbeda-beda ya. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan yang terakhir itu ada agama Konghucu. Nah, anak-anak, walaupun agama kita berbeda-beda, kita harus tetap toleransi. Toleransi itu kita harus menghargai pada agama yang dianut oleh lingkungan kita. Karena setiap agama itu memiliki kepercayaan masing-masing. Jadi, kita tidak boleh menjadi orang yang zalim terhadap kepercayaan orang lain. Nah, kita harus mencerminkan sikap yang toleran. Jadi, kita harus menghargai. Mereka menghargai kita juga harus menghargai orang lain. Seperti itu. Nah, anak-anak, manfaat dari keragaman diantaranya adalah menjadikan Indonesia itu istimewa di mata dunia. Selanjutnya, menumbuhkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air. Dan yang terakhir, itu bisa dijadikan identitas atau jati diri. Dan tentunya masih banyak manfaat lainnya ya anak-anak. Nah, anak-anak, selanjutnya apa sih yang harus kita lakukan agar keragaman kita ini tetap terjaga? Yang pertama, kita harus saling menghargai. Kita harus saling menghormati terhadap sesama. Kemudian, kita harus saling bekerja sama demi mencapai kepentingan bersama juga. Dan yang terakhir, kita harus saling toleransi, tolong-menolong terhadap sesama manusia. Begitu ya, anak-anak. Kita harus menerapkan hal-hal yang disebutkan tadi. Nah, untuk pelajaran kali ini sampai di sini dulu ya anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.